Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu rabbi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi yaliku bijalalihi wa li'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلِّ وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه صلاة وتسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita buka majlis kita ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan syukur kita Allah langgengkan, Allah kucurkan nikmat-nikmat yang lain, yang kemudian nikmat itu menghantarkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tersampaikan kepada junjungan alam kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat dan salam kita kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 kesalahan dan dosa kita, Allah angkat 10 derajat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu dan memanfaatkan waktu yang singkat ini, kita langsung masuk ke tema kajian pada pagi hari ini terkait tentang ruqyah. Ya, tema yang sampai ke panitia Ramadan adalah kupas tuntas tentang ruqyah syar'iyyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Dinun syamilun kamil. Agama yang komprehensif. Agama yang sempurna. Semua urusan umat ini diatur dalam agama. Sehingga kita tidak butuh kepada aturan-aturan lain sesungguhnya. Apalagi aturan itu bertentangan, bertolak belakang dengan aturan Islam. Agama kita ini mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Ulama-ulama kita, guru-guru kita menyampaikan dari urusan masuk kamar mandi pun diatur dalam Islam. Ya, tidur pun diatur dalam Islam. Begitu juga kaitannya dengan hal-hal yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tidak sempurna, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ujian itu nanti berbagai macam ujian-ujian yang kita dapati. Salah satu ujian itu, jamaah sekalian, adalah ujian berupa penyakit
Bayangkan, ada nggak orang yang selama hidupnya itu tidak sakit? Ya, minimal dia sakit yang ringan sampai tidak dirawat di rumah sakit. Mungkin itu yang paling ringan. Kita temukan saudara-saudara kita atau orang lain atau mungkin keluarga kita dalam hidup ini, kita menemukan ujian yang berat, ya, berupa penyakit. Nah, kemudian Islam pun mengatur bagaimana agar ujian berupa penyakit ini kita melihat sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mensikapi dengan cara yang dituntunkan, cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di era sekarang saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita sebut dengan era modern, masih banyak orang-orang yang salah dalam mengambil sikap, ya, untuk meniti solusi dari ujian penyakit. Bukan hanya terkait nanti dia kena dengan penipuan, ya, kerugian materi dan sebagainya. Yang paling fatal itu jamaah adalah akidah tergadaikan. Akidah tergadaikan. Nah, itu kemudian pentingnya di majelis kali ini, bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, maka Islam sudah memberikan solusi agar kita tidak salah mengambil sikap, tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya wa nunazzilu, kami turunkan Al-Qur'an itu. Ma huwa shifa', yang fungsinya adalah sebagai syifa. Ya, kita temukan nanti bagaimana Al-Qur'an juga memberikan hidayah. Salah satu fungsi Al-Qur'an itu ma huwa shifa'un, sebagai kesembuhan. Ya, diksi Al-Qur'an mengatakan syifa'un, sesuatu yang mengandung kesembuhan, mengandung obat penawar. Wa rahmatun lil mu'minin, dan dia juga sebagai rahmat. Garis bawahi, ternyata Al-Qur'an itu adalah sebagai syifa, sebagai obat kesembuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita jadikan Al-Qur'an itu sebagaimana yang Allah inginkan? Dia sebagai syifa, sebagai obat kesembuhan. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah itu belajar tentang grammar bahasa Arab, ya, kalimat firman Allah menggunakan kalimat nakirah, syifa'un, tidak ada alif lamnya. Ini menunjukkan bahwa kata syifa itu bentuknya umum. Berarti Al-Qur'an dia menjadi obat bagi seluruh penyakit. Ya, kita tidak akan masuk kepada tema perbedaan pandangan para ulama tafsir terkait apakah dia hanya obat bagi penyakit yang ada dalam jiwa manusia, penyakit sombong, hasad, riya dan sebagainya, atau juga apakah dia juga sebagai obat bagi seluruh penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, baik yang sifatnya fisik ataupun non fisik. Ya, nanti bisa ditemukan pandangan para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Tapi yang kita imani adalah bahwa Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat. Muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara
menggunakan Al-Quran itu sebagai syifa. Ya, apakah Al-Qurannya kemudian dicelupkan ke air lalu diminum, laksana obat, atau bagaimana penggunaannya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita temukan hal tersebut dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagaimana cara menggunakannya. Ya. Hal ini diriwayatkan oleh orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, zaujatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai syifa, dan bagaimana doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhan. Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi, ketika beliau hendak tidur, ya, ketika beliau hendak tidur, apa yang beliau lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan tangan beliau seperti ini. Ini kita langsung memberikan contoh sehingga nanti kita bisa praktekkan pada diri kita atau keluarga kita. Nabi mengangkat tangan beliau laksana orang berdoa. Kemudian beliau membaca 3 surat. Saya yakin jamaah sekalian faham dan hafal, yaitu surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Ya, 3 surat familiar ini kita hafal. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Lihat bagaimana tuntunan Nabi yang diriwayatkan oleh istri beliau. Nabi membaca 3 surat itu, kemudian beliau meniup tangan beliau. Dalam sebuah riwayat, sedikit ludah beliau, sedikit. Jangan sampai nanti baca kemudian ludahnya banyak gitu ya. Sedikit ludah beliau, ya. Begitu. Setelah membaca 3 surat itu dan meniup di tangan beliau, beliau kemudian mengusap bagian tubuh beliau, ya, mengusap bagian tubuh beliau yang terjangkau oleh tangan beliau. Kira-kira kalau tangan kita terjangkaunya mana? Bisa dari wajah, jamaah sekalian, wajah, kemudian usap sampai ujung kaki, ya, atau dari tengkuk. Ini bagian yang terjangkau, bisa dari tengkuk, kepala, wajah sampai ujung kaki. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya apa? Al-Quran menjelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Maka ketika melakukan itu, niatkan sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran, syifa. Ya Allah, dengan 3 surat ini, maka sembuhkan ya Allah. Hilangkan penyakit ini ya Allah. Hilangkan derita ini ya Allah. Angkat segala keluhan-keluhan ini ya Allah. Minta kepada Allah, usap. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terus bagaimana Ustaz? Kalau tidak sembuh, merasa tidak sembuh. Al-Quran tidak kontradiktif dengan perintah untuk kita berobat secara syar'i, ya, secara ilmiah. Kita datang ke orang yang memiliki kompetensi, ya, kita sakit fisik, kemudian datang kepada mereka berobat. Tapi penekanannya adalah bagaimana kita mengimani Al-Quran ini dia sebagai syifa'un,
wa rahmatun lil mu'minin. Karena hakikatnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, obat itu hakikatnya tidak menyembuhkan. Hakikatnya obat itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ada dua orang yang sakit, memiliki penyakit yang sama, keluhan yang sama, datang berobat kepada dokter yang sama, diberikan resep, diberikan obat yang sama, dua-duanya konsumsi sesuai dengan resep dan aturannya. Ternyata bisa jadi yang satunya sembuh, yang satunya tidak sembuh. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita meyakinkan bahwa Allah mengajarkan obat, memberikan kita obat dalam Al-Quran. Ya. Barulah kemudian kita berobat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke medis, silahkan, memang itu juga perintah. Ya, tapi bagaimana kita menjadikan Al-Quran juga sebagai solusi dalam setiap masalah dan urusan yang kita hadapi, termasuk penyakit. Ya. Kemudian hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi idza ata maridan, Nabi kalau menjenguk orang sakit, ya, au utiya bihi, atau ada orang sakit datang kepada Nabi untuk minta didoakan agar sembuh penyakitnya, qala alaihi salatu wassalam, Nabi membacakan doa untuk orang tersebut. Apa doanya? Azhibil ba'sa rabban nas. Ini tauhid. Ya, ini iman. Ini keyakinan bahwa hanya Allah yang menyembuhkan. Azhibil ba'sa rabban nas. Ya Allah, hilangkan penyakit ini. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Wa anta syafi, karena engkaulah zat yang memberikan kesembuhan, bukan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta syafi, engkau yang memberikan kesembuhan. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan itu datang darimu ya Allah. La yugadiru saqama, shifaan la yugadiru saqama. Ya Allah, kesembuhan yang totalitas, kesembuhan yang penyakit ini enggak datang lagi, ya, tidak kambuh lagi. Nah, ini diajarkan oleh Nabi. Salah satu yang kita minta itu adalah kesembuhan yang memang totalitas, penyakit yang tidak kambuh lagi penyakit tersebut. Ini terkadang jemaah sekalian, kita kan ketika datang berobat, terkadang kita diberikan sesuatu yang hanya menghilangkan gejala atau menekan rasa sakit, tapi akar masalahnya itu tidak terselesaikan. Nah, itu kemudian Nabi mengajarkan doa ini, ya, syifaan la yugadiru saqama. Ya Allah, angkat penyakit ini, ya, sembuhkan ya Allah, kesembuhan yang totalitas. Penyakit ini enggak datang lagi, enggak kambuh lagi. Ya, bisa saja doa ini kemudian kita minta kepada Allah dengan doa ini, tapi syariatnya nanti, syariatnya ternyata Allah bimbing kita. Allah tuntun kita datang kepada orang yang punya kompetensi dalam bidangnya memang sebagai penyembuh, ya, yang Allah mudahkan dia, bantu orang untuk Allah turunkan kesembuhan, dikasih resep obat, ya, ini minum, ini konsumsi. Alhamdulillah, karena doa ini Allah tuntaskan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya.
Sehingga apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah? Pada poin ini juga kita ingin menguatkan yakin kita itu kepada Allah. Sehingga tidak lagi kita menggantungkan kepada seseorang. Walaupun memang kita mengambil atau memilih itu sebagai syariat. Ya, menolong kita, membantu kita. Tapi di atas itu kita gantungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, ini keyakinan. Ya. Ada cerita yang mungkin juga saya pernah ceritakan kisah ini. Nabi Musa pernah sakit. Beliau sakit perut dalam sebuah riwayat. Dikisahkan beliau sakit perut kemudian berdoa. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Turunkan obatnya ya Allah. Berikan petunjuk ya Allah. Obat penyembuh penyakit ini. Allah ilhamkan kepada Nabi Musa. Untuk apa? Untuk mencari rumputan untuk dikonsumsi sebagai obat. Karena petunjuk Allah, seorang Nabi langsung dicari itu. Ketemu. Setelah ditemukan, dimakan. Dengan izin Allah sembuh. Di lain waktu kemudian sakit juga hal yang sama. Nabi Musa mengalami sakit yang sama yang diderita pada pertama. Kemudian apa yang terpikirlah Nabi Musa. Dia langsung ingat terhadap rumput itu. Bukan ingat kepada Allah yang berikan petunjuk. Dia ingat, oh iya ada obatnya. Allah berikan petunjuk, ada obatnya. Dia langsung cari, didapati, dikonsumsi, dikisahkan, ternyata bukan sembuh. Penyakitnya bukan hilang. Apa yang terjadi? Makin parah penyakitnya. Makin mengeluh Nabi Musa dengan penyakit perutnya. Baru dia minta kepada Allah, ya Rabbi, bagaimana nih? Aku sakit, kemudian kau berikan petunjuk untuk mengkonsumsi rumput itu. Kenapa nih nggak sembuh ya Rabb? Apa jawab Allah? Wahai Musa, ketika engkau pertama kali sakit, apa yang kau lakukan? Minta sama aku. Dia minta sama Allah agar diturunkan obatnya. Kemudian kata Allah, aku titipkan kesembuhan. Ya, aku titipkan kesembuhan, aku titipkan obat pada rumput yang kau konsumsi itu. Nah, ketika kau sakit yang berikutnya, kenapa enggak langsung minta kepadaku? Kalau langsung teringat dengan rumput itu, maka kata Allah, aku tidak titipkan kesembuhan atau obat pada rumput itu. Nah, di sini akidah nih, keyakinan. Makanya Nabi mengajarkan antas syafi. Engkau yang menyembuhkan ya Allah. La syifaa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan itu datangnya semata-mata darimu ya Allah. Keyakinan, akidah, enggak boleh tergadaikan hal ini. Kemana saja, kepada siapa saja, kita berikhtiar selama sesuai dengan tuntunan. Ya, tidak dilarang. Maka itu sebagai sebab, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Karena nanti ada orang yang berobat, datang ke penyakit medis, datang kepada orang yang punya kompetensi di situ, bidangnya di situ, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa yang dilakukan? Datang kepada orang yang jelas-jelas syariat mengharamkan datang kepada mereka. Ya. Kalau dalam bahasa agama, dari hadis-hadis Nabi disebut dengan kahin, ya, atau arraf. Nah, kalau kita buka terjemah dalam apa itu kahin, apa itu arraf, kita akan temukan dalam bahasa Indonesia para dukun dan paranormal, itu terjemahnya. Nabi melarang itu, man ata kahinan au arrafan fasa'alahu wa saddaqahu faqad kafar bima unzil ala Muhammad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada kahin, ya, kepada arraf,
Kemudian dia bertanya kepada mereka, tolong ini bagaimana masalah saya? Ini penyakit saya ini ada orang yang ngirim tidak? Ada nggak orang yang ngirim penyakit ini ke saya? Apa motifnya? Apa tujuannya? Akhirnya orang ini mengatakan, oh si fulan yang kirim. Oh si Anu yang kirim. Kenapa? Karena dia adalah kompetitor kamu. Kamu adalah penyaing dia. Akhirnya apa? Percaya dia. Kata Nabi, hati-hati. Ini bulan Ramadan. Bulan di mana diturunkan Al-Quran dan kita mengimani Al-Quran. Faqad kafar bima unzil ala Muhammad. Orang-orang seperti ini ya dikategorikan terhadap Al-Quran, dia sudah kafir. Kafir dengan Al-Quran. Ini akidah jemaah sekalian, ini akidah. Ya, ini kunci keselamatan. Ini terkait dengan nanti di akhirat kita masuk surga atau masuk neraka. Jangan sampai kita salah mengambil sikap. Sahabat pernah menemukan, ya, ada orang yang datang minta diruqyah. Kemudian dia cerita, mohon maaf Ustaz, penyakit saya ini sudah lama sekali. Terus gimana? Saya sudah datang ke fulan dari A sampai Z sebut. Sampai harta saya habis Ustaz. Terus sekarang saya mau ruqyah. Dia sebutkan harta saya sudah habis Ustaz. Jual ini, jual itu. Baru kemudian sekarang mau ruqyah. Padahal wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Cara pertama adalah jadikan Al-Quran sebagai kesembuhan. Baru berobat yang lain sesuai dengan penyakit yang kita alami yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Al-Quran tidak melarang kita berobat. Ya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan ma anzalallah ad-da'a illa anzala ma'ahud dawa. Tidaklah Allah turunkan penyakit melainkan Allah turunkan juga obatnya. Diketahui atau tidak diketahui, ditemukan atau tidak ditemukan, setiap penyakit ada obatnya. Itu sabda Nabi. Idza wafaqad da'ud dawa syufiya. Ketika penyakit itu tepat dengan obatnya, sesuai dengan dosisnya, syufiya kata Nabi, dia akan sembuh. Ini perintah untuk kita berobat secara syar'i. Yang bagaimana yang syar'i? Tempat kita berobat ya tidak melanggar aturan syariat dan sesuai dengan ilmu ya, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dan ada orang-orang yang punya kompetensi di itu bidangnya masing-masing. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ruqyah? Kenapa harus berobat dengan Al-Quran? Ya jelas, pertama kita mengamalkan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Isra ayat 82. Kita mengimani Al-Quran dan kita amalkan. Salah satu bentuk mengamalkan Al-Quran adalah menjadikan dia sebagai terapi pengobatan. Itu salah satu bentuk mengamalkan Al-Quran. Terkait nanti apakah orang itu yang menerapi kita atau kita yang menerapi diri kita atau keluarga, itu teknis. Kita mau diterapi orang karena kita nggak paham ayat-ayatnya, kita nggak hafal ayat-ayat kesembuhan, kita nggak hafal doa-doa Nabi. Kemudian kita butuh untuk dibantu oleh orang lain. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena Nabi juga mengingatkan man istata'a ayyam fa'akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat ya, membantu orang lain, maka hendak dia lakukan. Nah, ada orang yang ingin berobat dengan Al-Quran, tapi mohon maaf Ustaz, saya nggak hafal ayat-ayatnya. Terus yang ibu bapak hafal apa? Al-Fatihah. Apalagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, jadikan dia sebagai obat. Ya, Al-Fatihah, jadikan dia sebagai obat. Bisa Ustaz Al-Fatihah sebagai ruqyah? Justru
Al-Fatihah yang dikatakan oleh Nabi adalah suratul ruqyah. Nah, Al-Fatihah yang kita hafal itu, yang kita baca setiap sholat, Nabi memberikan legitimasi bahwa surat itu adalah surat kesembuhan, surat ruqyah. Ada dalilnya, ya, diceritakan oleh sahabat Sa'id, ya, Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau sedang melakukan perjalanan dengan beberapa sahabat, melewati suatu kampung, dan mereka kehabisan perbekalan. Maka satu-satunya solusi adalah minta bantuan kepada penduduk kampung yang mereka lewati. Akan tetapi apa? Fa'abau, mereka enggan menolong. Ya, mereka enggak mau membantu. Ini orang asing ini. Siapa mereka? Enggak usah bantu. Singgahlah mereka di kampung itu. Ternyata saat itu Ra'isul Qaum, pemimpin kampung itu, dalam riwayat sakit. Penyakitnya tersengat kalajengking dalam sebuah riwayat. Maka mereka minta bantuan kepada sahabat-sahabat ini. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Maka sahabat-sahabat mengatakan, ada di antara kami, tapi kami enggak mau membantu kalian sebagaimana kalian enggak mau membantu kami. Saya, kata sahabat, akan membantu kalian apabila kalian mau memberikan beberapa ekor kambing untuk kami. Maka itu disanggupi oleh penduduk kampung tersebut. Nah, kemudian salah seorang sahabat mengobati Ra'isul Qaum tadi dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditiupkan, ya, kepada penyakit yang dialami oleh Ra'isul Qaum tadi, syufiya, sembuh. Ini hadis sahih, sembuh. Kemudian para sahabat mengatakan, mana janji kalian? Ra'isul Qaum kalian, pemimpin kalian sembuh, mana janjinya? Dikasihlah beberapa ekor kambing, dikasih. Karena jumlah sahabat banyak, mereka butuh bekal. Kemudian ada yang interupsi ke sahabat, jangan makan kambing ini. Jangan sembelih, jangan kita makan. Sebelum nanti kita adukan kepada Nabi, boleh nggak kita makan nih? Sampailah kemudian mereka ke Rasulullah. Singkat ceritanya, sampai mereka bertemu Nabi, baru cerita. Ya Rasulullah, begini, bagaimana dengan apa yang kami diberikan itu? Apa kata Nabi? Dalam sebuah riwayat, mana bagianku? Mana bagianku? Nabi tidak mengharapkan bagian, tapi itu bentuk takrir Nabi. Ya, ini bentuk penetapan Nabi bahwa apa yang dilakukan sahabat itu adalah benar. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mengasih tahu kalian? Siapa yang mengajarkan kalian bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah, surat kesembuhan. Allah, ya, di kita ini yang kita hafal ini sudah ada ayat-ayat atau surat-surat ruqyah yang kita hafal. Maka salah satu bentuk mengamalkan Al-Quran, jadikan dia sebagai obat. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat. Sakit apapun, bacakan Al-Fatihah dengan ayat Al-Quran, kemudian baru kita berobat yang lain. Dengan harapan Al-Quran itu juga sebagai tuntunan nanti Allah ijabah doa kita, sehingga kita dibimbing oleh Allah berobat dan Allah sembuhkan. Ya? Nah, itu dalilnya bahwa Al-Quran adalah surat
ruqyah, termasuk adalah surat Al-Fatihah. Kedua, kenapa harus ruqyah? Karena yang ajarkan langsung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung mengajarkan itu adalah Allah. Diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing langsung oleh utusan Allah yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Jibril ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita. Jibril datang kepada Nabi. Kemudian Jibril bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluhkan sesuatu? Faqala na'am. Nabi mengatakan, iya. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Thumma qala, malaikat Jibril mengatakan, Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfika bismillahi arkika. Dibacakan doa oleh malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril yang mendoakan Nabi dan mengobati Nabi, dan itu menjadi hadis yang dibaca oleh malaikat Jibril, diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan para tabi'in, tabi'in mengajarkan tabi'ut tabi'in, terus ulama dibukukan sampailah ke kita. Apa yang kita baca ini adalah langsung diajarkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara doa umpamanya, doa ini bukan doa dikarang, Pak. Ini bukan hasil karangan ulama, dikarang-karang kemudian baca doa ini. Tidak. 1400 tahunan Nabi SAW. Berarti itulah usia doa ini. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfika bismillahi arkika. Pertanyaannya kita sudah hafal belum ini doa? Doa yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril ke Nabi, Nabi ajarkan kepada para sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus ini menjadi warisan. Terkadang kalau warisan harta, Pak, kita mau sampai bacok-bacokan, saudara berantem, tidak tegur sapa, pecah belah hubungan keluarga karena warisan dunia. Tapi ini ada warisan-warisan Nabi kita yang diwariskan langsung dan disampaikan ke kita. Terkadang kita tidak berusaha untuk memungut, mengambil warisan-warisan itu. Padahal warisan itu kita butuhkan setiap saat. Saya katakan tadi, siapa di antara kita yang nggak pernah sakit? Ketika sakit langsung nggak menggunakan tuntunan Nabi. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfik bismillahi arkik. Ini doa dari langit turunnya. Dia mengandung apa maknanya? Umum. Kalau seandainya penyakit ini penyakit murni, medis, Allah sembuhkan. Kalaupun Allah nanti tidak sembuhkan langsung, Allah akan tuntun caranya bagaimana kita sembuh. Kemudian ada maknanya, min kulli ainin hasid. Bisa jadi juga penyakit itu dokter A, dokter B, dokter sampai Z diagnosa. Ini penyakitnya apa ini ya? Kok nggak ketemu ya? Alat nggak mau mendeteksi ini. Ya udah deh Pak, Bapak coba datang ke Ustadz ya untuk ruqyah. Saya tanya, Bu, tahu dari mana? Saya atas petunjuk dokter saya.
Saya dikasih tahu oleh dokter saya, dia coba diagnosa nggak ketemu, disuruh untuk ruqyah. Karena dalam hadis ini, dalam doa ini jelas ada penyakit-penyakit au ainin hasid, penyakit yang diakibatkan oleh tatapan mata yang hasad, tatapan mata yang hasud, yang dengki. Ya, ada orang dengki dengan kita. Kalau bahasa sekarang syirik. Ya, apa Pak? Syirik. Padahal syirik itu menyekutukan Allah. Ini istilahnya harus kita ganti ini. Syirik si kamu. Bahaya kalau syirik itu apa? Khalidina finnar, kekal di neraka. Padahal yang dimaksud itu apa? Iri. Ada orang yang syirik. Maksudnya iri. Dalam bahasa Arab, iri itu hasad. Orangnya hasid atau hasud, orang yang siapapun diiriin sama dia. Nah, ada orang hatinya tuh dongkol dengan kita, benci dengan kita. Alasannya apa? Memang dia nggak suka, mau kita baik atau nggak baik, apalagi nggak baik, baik pun tetap dia iri. Memang ada hati yang seperti itu. Nah, karena hasudnya itu, setiap ketemu kita langsung tuh di hatinya hasudnya. Bisa saja dengan hasud itu kita kena penyakit, Pak. Gara-gara tatapan mata yang iri, yang hasud dengan kita, itu menjadi penyakit buat kita. Makanya itu kemudian Nabi kan mengajarkan agar kita tidak kena dengan penyakit itu, tatapan mata orang-orang yang hasad atau penyakit ain. Maka setiap pagi, setiap sore ada doa-doa yang dibaca agar terhindar kita dari tatapan-tatapan mata yang hasud itu. Ya. Itu doa yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril, au ainin hasid, atau dari tatapan mata yang hasud. Jadi ini adalah warisan, ya, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan langsung diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk menerapi Nabi. Nabi mengajarkan para sahabat terus sampailah kita dibukukan oleh para ulama. Nah, mudah-mudahan kita bisa amalkan itu, praktekkan, cari apa doa. Ya, apalagi mudah sekarang kita cari apa doa-doa ruqyah. Ya, kita hafal, kita praktekkan pada siapa? Mulai dari diri kita. Kalau lagi enggak enak batang, praktekkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim nafsi. Kalau buat diri kita, kalau orang lain bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik min kulli syai'in yu'dzik. Buat diri kita, kalau nggak hafal gampang lihat ini sambil baca. Jadi ibadah. Jadi ibadah. Sebentar kita lanjutkan. Kemudian kenapa harus ruqyah? Ruqyah ini juga adalah sunnah. Sunnah. Ya, kenapa ruqyah itu sunnah? Ya, Nabi ajarkan. Sunnah fi'liyah Nabi, sunnah qauliyah Nabi, sunnah takririyah Nabi, sunnah perbuatan, sunnah ucapan, ketetapan Nabi. Nabi lakukan dia, Nabi langsung praktekkan. Di awal tadi saya sampaikan bagaimana Aisyah meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Beliau lakukan itu. Sunnah fi'liyah, sunnah Nabi. Dan dalam setiap sunnah Nabi ada keberkahan. Dalam sunnah Nabi ada cinta. Dalam sunnah Nabi ada kebaikan. Mahabbatur Rasul. Ya, kita buktikan itu. Salah satu bentuk kita membuktikan bahwa fi qulubina mahabbatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita itu ada kecintaan kepada Nabi. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Bentuk cinta kepada Nabi adalah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi setiap hendak tidur baca doa. Ya, ketika beliau sakit ada doa yang dibaca. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa ruqyah? Tadi saya sampaikan ruqyah ini adalah peninggalan Nabi, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruqyah juga adalah multifungsi. Karena tadi saya sampaikan di awal, ketika Al-Quran menyebut syifa'un sebagai obat,
hadir Al-Quran itu memberikan isyarat bahwa dengan kalimat syifaun wa rahmatun lil mu'minin, dengan kalimat nakirah yang maknanya adalah apapun yang kita keluhkan, medis atau non medis, maka jadikan Al-Quran sebagai solusi awal, ya, solusi awal Al-Quran. Setelah itu berembuk keluarga, bagaimana kita datang ke mana nih, datang ke dokter siapa, A atau Z atau, tapi jangan lupakan Al-Quran. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan ada seorang sahabat bernama Utsman bin Abil As. Beliau datang ke Nabi kemudian mengatakan, saya mengeluhkan penyakit ya Rasulullah. Dalam teks hadisnya, annahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluh ke Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Mana tanganmu? Ya, tanganmu mana? Kemudian Nabi mengatakan, letakkan tanganmu di posisi yang sakit. Jemaah sekalian, ya, teknisnya bagaimana? Kata Nabi, letakkan tanganmu di posisi yang sakit. Ustaz, saya pusing, letakkan di kepala. Ya, migrain Ustaz, letakkan di mana sakitnya, di kepala. Oke, letakkan. Saya sering berdebar Ustaz, letakkan di dada. Ada yang sering sakitnya pindah-pindah Ustaz, dari kaki, dari pindah-pindah ke perut dan sebagainya. Letakkan saat itu posisi sakitnya di mana? Kata Nabi, "Do' yadaka." Letakkan tanganmu alalladzi yata'allam min jasadik, di mana posisi sakitnya. Nah, ini tuntunan Nabi, ini sunnah. Wa qul, ucapkan salasan, 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Gampang enggak, Pak? Bismillah. Letakkan tangan di mana posisi yang sakit. Sakitnya di dada, letakkan di dada. Ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini jamaah-jamaah yang nonton, ya, yang ikut streaming ini, yang nonton, praktekkan. Di mana sakitnya, letakkan tangan di posisi yang sakit. Wakul sab'a marrat, tambah. Bukan hanya itu, bukan hanya bismillah. Setelah bismillah 3 kali, baca 7 kali. Tuntunan Nabi, sab'a marrat, 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Ya. Saya ulangi, nanti jamaah yang menonton biar hafal, baca bismillah 3 kali, letakkan pada posisi yang sakit, kemudian baca 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Kalau percaya dengan Nabi, lakukan ini. Karena yang mengajarkan ini bukan yang ceramah, bukan yang isi kajian, bukan ulama. Yang mengajarkan itu adalah nabiku dan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diajarkan Nabi bukan kemauannya sendiri, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu organ tubuh kita ini. Allah tahu cara bagaimana mengendalikannya. Allah tahu bagaimana cara memfungsikannya. Allah tahu cara memeliharanya. Allah berikan alat pemeliharaan. Ya, kalau kendaraan kita itu ada pemeliharaan khususnya. Diganti ini, diperbaiki ini, cara mengoptimalkannya begini-begini. Allah tahu ini fisik kita itu. Allah tahu. Allah berikan caranya untuk menjaganya. Itu lewat Nabi diajarkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian baca 7 kali a'udzu, yang artinya aku berlindung. Umum, dari apa saja. Biizzatillah, dengan kekuasaan Allah, izzah. La izzata illa lillah, hanya Allah yang mulia, Allah yang kuasa. Aku berlindung dengan kekuasaan Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaannya. Jangan kita makhluk yang kecil begini nih, makhluk yang kecil. Bumi, planet-planet yang lain, aras, Allah kendalikan. Jangankan penyakit kita yang kecil. Wa qudratihi, Allah kuasa. Min syarri ma ajidu hadir, dari apa yang aku
rasakan saat ini, dari keburukan-keburukan yang aku rasakan saat ini, sakit apapun, mungkin karena medis murni atau karena yang lain yang kita rasakan, min syarri ma ajidu, apa yang aku rasakan, wa uhadir, aku juga khawatir nih, penyakit apa nih, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu, dengan izzahmu, dari apa yang aku rasakan saat ini dan apa yang aku khawatirkan. Fafa'altu, kata Abil As apa? Utsman bin Abil As, fafa'altu, aku praktekkan dia, aku amalkan dia. Fa'adhaballahu ma kana bi, hilang penyakit saya. Utsman bin Abil As mengatakan, aku praktekkan apa yang diajarkan Nabi, apa yang dituntunkan oleh Nabi. Fa'adhaballah, Allah hilangkan penyakitku. Iman, yakin. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi doa-doanya diajarkan dan mudah-mudahan kita bisa hafal. Setelah hafal, praktekkan pada diri kita sendiri, keluarga. Ada tetangga, ajarkan dia. Kalau sakit, datang menjenguk orang sakit, jangan hanya datang menjenguk saja, datang assalamualaikum, sakit apa Pak? Ya Allah, ngobrol ngawur ngidul. Ya. Ajarkan dia, memberikan nasihat agar sabar. Oh Pak, saya ada dapat doa begini loh doanya kalau orang sakit itu. Coba amalkan ini dan jadi sunnah, jadi pahala. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu juga kita yang membatasi kita, kupas tuntas tentunya tidak cukup dengan hanya berapa menit. Ya, tidak cukup dengan beberapa menit untuk kupas tuntas. Itu hanya tema provokatif saja. Kupas tuntas gitu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat kajian pada pagi hari ini, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada panitia, ada sesi tanya jawab atau sudah? Kalau ada yang ingin ditanyakan setelah ada yang tanyakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya pertama mungkin kenapa ada perbedaan efek barangkali ya antara satu orang katakanlah peruqyah yang memang beliau itu biasa melakukan dengan kita ini katakan gitu. Apakah ada unsur keyakinannya kah ataukah masih banyak dosa misalkan gitu ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah ketika ada seseorang yang kena penyakit kemudian kita diberitahu oleh orang lain bahwa dia terkena penyakit yang sifatnya katakanlah gangguan jin gitu ya. Walau alam beliau itu apakah syar'i atau tidak, tapi informasi itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan ruqyah, tapi ruqyahnya ruqyah syar'i. Tapi informasinya berdasarkan dari orang yang katakanlah orang pintar gitulah. Apakah itu dibolehkan? Assalamualaikum. Dua pertanyaan mewakili jamaah yang lain insyaallah. Pertanyaan pertama, kenapa orang-orang yang meruqyah memiliki efek yang berbeda dengan kita? Saya coba ingin menganalogikan gini Pak. Kalau ada pedagang kaki lima, ya pedagang kaki lima, dia berdagang di tempat yang memang nggak boleh berdagang. Tiba-tiba, mohon maaf, tidak membandingkan sebuah profesi, tiba-tiba lewat di situ polisi militer. Kira-kira pedagang kaki limanya takut nggak Pak? Diangkut nggak tuh dagangannya? Enggak Pak. Tapi kalau Satpol PP yang lewat, kira-kira diangkut nggak? Oh Satpol PP ini, mohon maaf ya, ini saya analogi saja, diangkut. Kenapa? Karena dia tahu itu tugasnya. Polisi militer lewat nggak takut dia Pak, karena nggak mungkin diangkut sama polisi militer. Artinya bahwa ada orang-orang yang memang melatih dirinya, menguasai ayat-ayat ruqyah, menghafal ayat ruqyah, dan dia berlatih itu kemudian terus melakukan terapi ruqyah, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menerapi seseorang sesuai dengan syar'i. Bagaimana teknisnya,
bagaimana cara melumpuhkannya, bagaimana posisi-posisi yang sering disukai oleh setan, di mana posisi-posisi yang dalam tubuh yang disukai. Nah, karena orang ini sudah terlatih di situ dengan pengalamannya meruqyah, sehingga ketika meruqyah berbeda dampaknya, efeknya dengan orang yang tidak biasa meruqyah. Mohon maaf, ada orang yang secara keilmuan, subhanallah, tapi ketika saya bilang, Bapak aja meruqyah, maaf Ustaz, saya nggak biasa meruqyah. Saya nggak biasa meruqyah. Nah, ini salah satu ya, ini contoh. Itu yang analogi tadi. Kedua, disebutkan oleh para ulama, pedang itu Pak, ya pedang itu walaupun tajam, tapi kalau yang memegang pedang itu, mohon maaf, anak usia kayak begini, kira-kira bagaimana bisa mainin nggak Pak pedangnya itu? Setajam apapun, jangankan mohon maaf, kena sasaran, bisa jadi dia yang kena. Tapi kalau senjata itu dipegang oleh orang-orang yang memang sudah lihai, jago memainkan pedang itu, maka untuk kena sasaran itu lebih memungkinkan. Artinya apa? Ayat-ayat ruqyah yang kita baca itu laksana senjata. Dia akan tepat kena sasaran adalah tergantung orang yang memegang senjata itu. Seseorang yang tadi saya katakan akidahnya kuat, tawakalnya kepada Allah kuat, isti'anahnya kepada Allah, dia menghadirkan Allah, maka itu memiliki dampak yang kuat. Ruqyah itu, sebelum nanti berbicara tentang ilmu-ilmu ruqyah, di kitab ruqyah yang pertama dibahas itu adalah bagaimana tentang akidah yang benar. Makanya itu pentingnya akidah yang benar, bahwa tadi saya sampaikan kesembuhan itu dari Allah. Allah yang kuasa, Allah yang berikan pertolongan, Allah yang melindungi, Allah, itu akidah. Ketika kita mulai ruqyah dan itu kuat pada diri seseorang, maka dampaknya pun akan kuat. Ya, memiliki dampak yang kuat. Ya, itu. Kemudian ada seseorang yang berobat ruqyah, tapi informasi awalnya dari seseorang yang, kalau tadi Bapak menyebut adalah orang pintar, ya, tadi Bapak sebut, mencari informasi kepada mereka itu dilarang dalam agama. Yang saya sampaikan hadis Nabi tadi, man ata arrafan au kahinan, ya, barang siapa datang kepada mereka sampai kita bisa kufur kepada Al-Quran, datang kepada mereka tidak diperbolehkan. Membenarkan mereka tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya saya ruqyah, maka jangan ruqyah karena dasar informasi itu, enggak boleh. Ya, tidak boleh ruqyah karena dasar informasi itu. Tapi oh iya, memang dia menginformasikan begitu, ini ada jin yang dikirim, ini ada santet yang dikirim, ini ada sihir yang dikirim. Oke, itu kata dia. Tapi saya merasakan enggak enak memang. Oh, saya mau ruqyah bukan atas dasar informasi si fulan, ya. Tapi saya meruqyah adalah atas dasar saya ingin menjadikan Al-Quran sebagai kesembuhan dari penyakit yang saya alami. Kalau seandainya kita pernah melakukan itu, kita istighfar atas semua yang itu, kita melakukan terapi ruqyah karena berdasarkan informasi si fulan, maka kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki akidah kita, perbaiki keyakinan kita, kemudian kita beralih kepada Al-Quran bukan karena informasi dari si fulan tadi. Allahu a'lam bissawab. Baik, mungkin cukup satu pertanyaan, semoga bermanfaat. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya, boleh setelah majelis ini. Terima kasih atas semua partisipasi dan kehadiran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jamaahnya luar biasa, ya, jamaah masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita untuk menyempurnakan sisa-sisa hari di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.